tombak dari bagaimana sebuah film nanti akan diterima paling awal di masyarakat, di publik. Jadi kami sangat merasa terhormat Bapak Ibu sekalian hadir di sini sebagai salah beberapa ini setelah 200 penonton pertama dari Tebusan Dosa. Semoga menikmati. Selamat sore teman-teman media semua. Terima kasih untuk waktunya. Ya tahun ini 2024 bersama dengan Tebusan Dosa kami merayakan ulang tahun ke-8 di Palari Films. Dan selama 8 tahun ini pas banget kita juga sudah memproduksi 8 film dengan berbagai genre yang berbeda-beda. Dan ini adalah kali pertama Palari Films membuat memasak genre misteri horor. Kita senang banget selama ini sebagai sebuah sebagai sebuah kitchen kita bisa mempresentasikan berbagai macam jenis makanan itu, dan semoga mohon doanya dari teman-teman semua juga supaya kali ini makanan yang kita presentasikan Tebusan Dosa juga bisa dinikmati dan dirayakan bersama-sama. Palari, terima kasih. Dan memang pertemuan ketika dibilang bahwa saya diminta untuk nulis dan kemudian ya diminta untuk datang ke Palari, ketemu sama Anggi Nun, saya memang cemas sih gitu, karena saya tahu filmnya Mas Anggi kan kayak di luar nalar saya gitu, kayak sesuatu yang kayak aduh gila, gue mana mungkin nulis kayak gini gitu buat Mas Anggi gitu. Jadi kayak agak deg-degan, ini yang di-expect apa gitu untuk ketemu sama Edi, orang yang amat sangat pop ya, yang amat sangat mengerti apa yang dia mau gitu. Dia kayak, Lim, pokoknya gue maunya gini-gini. Jadi buat saya ini perpaduan yang luar biasa sih gitu, dan saya merasa triangle discussion antara kita bertiga tuh kayak Mas Anggi tuh orang yang sutradara menurut saya amat sangat paham apa yang dia mau, apa yang mau dia kerjakan. Jadi ketika saya ketemu, ide ceritanya udah ada dan sebenarnya potongan-potongannya sudah berserakan di mana-mana gitu. Ya. Ini sesuatu yang buat saya sesuatu yang perjalanan yang luar biasa sih gitu. Saya sebetulnya melayani naskah ya, dan juga keinginan sutradara gitu sebaik mungkin, dan sutradara sangat tahu apa yang dia mau, itu sangat membantu sekali untuk saya, dan juga lawan main yang sangat bisa diajak kerjasama, dan juga dari Palari yang betul-betul memfasilitasi segala kebutuhan. Jadi sebetulnya memudahkan saya untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Tapi poin yang utama adalah saya sendiri secara pribadi ketika belum memasuki menjadi Wening itu memiliki solidaritas batin yang kuat terhadap tokoh tersebut gitu. Jadi batin saya tuh bersolidaritas sangat besar, sehingga ya itu tadi karena relate dengan kehidupan banyak perempuan di Indonesia, perempuan-perempuan bekerja yang selalu dikejar-kejar rasa bersalah, itu adalah poin yang utama. Sebesar apapun yang dia lakukan, sesempurna apapun yang dia kerjakan, pasti ada perasaan bersalah. Apalagi ketika dia tidak bisa menjaga hal yang dia pikir sangat penting. Selamat sore semuanya. Semoga suka sama filmnya. Terima kasih. Aku ingat banget itu lagi siang, terus Mas Edi nelpon, dia bilang punya satu skrip ditulis sama Mas Salim, sutradaranya Mas Anggi, dan genrenya adalah misteri horor. Di situ aku langsung oke, aku boleh baca skripnya dulu. Setelah aku baca skripnya, aku diam dulu sebentar karena aku belum pernah baca skrip misteri horor sebelumnya. Jadi perannya sebagai Tirta, seorang podcaster, seorang mantan atlet yang akhirnya harus pindah dari Jakarta, meninggalkan keluarganya dia, mungkin teman-temannya dia, sahabat-sahabatnya dia. Rasa kehilangannya Tirta di situ, dia harus datang ke suatu tempat yang dimana dia harus memulai hidupnya dia yang baru. Dia membuat podcast, mengajar anak-anak berenang, dan situ mulailah perjalanannya Tirta gitu. Kalau untuk membentuk karakter Tirta sebenarnya banyak diskusi sama Mas Anggi, karena Mas Anggi tahu persis apa yang dia mau dari hari pertama kita reading, dan itu benar banget kata Teh Happy, sangat membantu kita saat reading dan saat syuting gitu. Wening adalah sosok perempuan yang hebat,
Uning adalah mungkin bisa menjadi hero buat kita-kita semua yang pernah merasakan kehilangan. インドネシアで映画を撮るのは今回2回目なんですね。で、こっちのこの作品の方が最初に出てしまってるんですけど、sebenarnya saya sudah 2 kali bermain film yang diproduksi di Indonesia, tetapi film ini yang pertama keluar lebih dahulu. ただ僕の役は、英語喋ったり、日本語喋ったり、バハサ喋ったり、結構行ったり来たりじゃないですか。でもそれが結構アンギが直前で変えてくるので、それが本当に大変でした。peran saya itu kan kadang-kadang bicara dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Indonesia. Kadang-kadang saya kesulitan karena tiba-tiba Mas Angginun punya permintaan yang diganti aja katanya gitu. ここにも書いてるんですけど、結構手にこのちょっとチーティングのそのなんていうんですか、カンニングのやつを書いて密かに見ながら勉強してました。Seperti ini ya, waktu itu juga waktu saya syuting saya punya banyak contekan seperti ini. Oh, ini di tangannya ada contekan sekarang. Oh gitu. Oke, teman-teman semua, saksikan film Tebusan Dosa mulai di 17 Oktober 2024 di mana? Di seluruh bioskop. Ramaikan nonton sebanyak-banyaknya. Yes. Apa tadi nonton gini? Dia nutup mata sepanjang film, tapi sebenarnya wow, seru banget sih dari awal sampai akhir dibuat duduk nempel sama kursi, nggak mau kemana-mana. Nah, tadi pengen banget ke toilet tapi nahan karena penasaran banget ini sebenarnya apa sih yang terjadi di film ini gitu. Jadi dibuat penasaran aja. Terus popcorn habis saking kayak, tapi kayak abis itu kayak takut, jadi kayak pernah tumpah, jadi kayak bangku gue kotor banget, maafin. Dia kayak nutup mata terus harus nonton lagi sih supaya ngerti. Iya, harus gila sih. Menurut gue yang paling keren scene di awal pas kita dorong anaknya ke Oh ya, itu mungkin karena aku dilihat. gitu. Apa ya, paling yang berkesan banget yang terakhir sih, Uning waktu gak boleh diceritain, cuman itu kayak powerful banget, terus kerasa banget kayaknya semua emosi Uning di satu film itu ditumpahin di sini tuh gitu. Tapi itu ada di akhir, jadi gak bisa diceritain sih, yang mana kalian harus nonton. Ratus sih, soalnya dari sepanjang film kan tegang banget ya, terus dia setiap nongol tuh bikin kayak agak bisa nafas gitu. Jadi dia walaupun di akhir nggak boleh diceritain, nonton aja langsung. Guys, tanggal 17 Oktober jangan ngapa-ngapain kecuali nonton film Tebusan Dosa di bioskop kesayangan kalian. Nontonnya nggak usah, jangan sekali, harus 2 kali karena banyak hint-hint yang harus kalian jadi pertama nonton sendiri nih, ketakutan kan sendiri, abis itu ajak teman supaya dia takut. Misteri horornya keren banget ya, misterinya dapet banget, alur ceritanya luar biasa, plot twistnya kacau, nggak ketebak sama sekali. Terus juga pemainnya di sini, Putri Marino, Helpi Salma, itu semua the best. Nggak over, mereka benar-benar nyampein semua perasaannya dapat ke kita para penonton, luar biasa banget. Scene paling terakhir ya, itu udah dak dik duk der, karena aku udah coba tebak-tebak nih pasti ini nih, tapi ternyata enggak sama sekali, tebakannya nggak ada yang satupun, nggak ada yang ketebak, satupun jawaban aku nggak ada yang benar. Emang keren banget sih, kalian luar biasa sekali. Hai semuanya, jangan lupa kalian harus nonton, ini misteri horor yang jarang banget ada di Indonesia, kalian wajib nonton. Tanggal 17 Oktober, Tebusan Dosa di bioskop kesayangan kalian. Jump scare itu seru gitu. Terus juga gue suka banget aktor-aktornya sangat luar biasa, of course Putri Marino, Helpi Salma. Kayak ya apa yang lo harapkan pasti bagus tuh. Scene lempar origami Bang Au, itu chef kiss. Hebat, Nirmala hebat. Gue gak mau spoiler tapi yang penting Nirmala hebat. Jangan lupa nonton film Tebusan Dosa mulai tanggal 17 Oktober di bioskop. Filmnya sungguh sangat stres, ini genre-nya horor dan horor misteri. Horornya jump scare-nya bagus banget, scoringnya sangat mendukung, atmosferik, visualnya juga cantik, bagus. Misterinya, penulisannya juga rapi, dari awal sampai akhir kita menerka-nerka sebenarnya apa yang terjadi dan sangat pay off. Aduh, nggak tahu kenapa ada satu scene yang nempel, sebenarnya adegannya lagi drama,
Teh Happy lagi menangis-nangis terus tiba-tiba jedar ada jump scare yang kita tidak menyangka-nyangka. Bener-bener jump scare tuh gak ada aba-aba, kayak apa sih? Scoringnya juga bikin jantungan, harusnya ada trigger warning. Bisma, soalnya dia bisa, ya kalau bisa dikasih tau spoiler, tapi aku langsung acting gitu. Utia. Soalnya jump scare bener-bener nggak ada tedeng aling-aling kayak duar. Utia serem sih. Jangan lupa untuk nonton film Tebusan Dosa mulai tanggal 17 Oktober di bioskop. Aku banyak melakukan hal yang nggak mungkin aku kerjakan dalam hidup aku sih. Naik motor, terus udah gitu bener-bener nggak peduli sama penampilan. Dia hanya fokus kepada kehidupan ya, maksudnya gimana caranya bertahan hidup gitu. Menurut aku itu berat banget ya. Aku tuh baru sadar pas udah nonton juga ya. Gila, gelap banget ya, berat banget ya gitu. Karena ketika syuting tuh aku punya lingkungan dan juga situasi yang membuat tetap nyaman melakukannya gitu. Peristiwa yang membuat aku bisa mendalami gitu. Jadi pas tadi nonton kayaknya ini bukan saya sama sekali sih. Saya belajar naik motor, saya baru pertama kali akrab mengendarai odong-odong juga gara-gara Wening. Wow, ternyata susah banget ya. Thank you sayang. Thank you Ade. Besok ketemu ya? Iya, besok ya. Oke, sorry. Jadi naik motor itu latihannya lumayan susah untuk manajer saya luar biasa. Ada Arya di sini dan produser Edi terus ngingetin saya dan berhenti belajar. Saya sampai mau kayak nggak perlu ambil ya nih film ya karena saya udah malas banget belajar lagi gitu. Terus naik motor udah punya anak 2 gini belajar takutnya ada apa-apa gitu. Tapi akhirnya malah menyenangkan. Saya hampir 1 bulan belajar. Saya dari awalnya mau bawa 1 anak saya, 2 anak saya. Oh nanti karena harus membawa motor dengan 2 orang penumpang. Tapi saya lupa bahwa satunya itu udah dewasa. Jadi pas ketika prakteknya tetap aja ya. Saya beberapa kali lupa ngegas dan ngerem yang mana. Di film ini tuh kayak ngingetin bahwa kita tuh suka mengandalkan kebahagiaan kita kepada orang lain gitu. Sebenarnya kita nggak perlu kok mengandalkan nasib kita ke orang lain. Kita bisa selama kita yakin gitu. Dan nanti mungkin di film ini tuh kita bisa ngelihat bahwa hidup itu punya banyak kemungkinan. Dan selama kita nggak pantang menyerah selalu punya kejutan-kejutan di dalamnya gitu. Mencekam karena biar gimana pun syutingnya di sungai yang arusnya besar. Itu memang lumayan cukup menakutkan ya gitu. Arusnya juga kita nggak bisa prediksi seperti apa. Lebih ke mencekam, kalau yang kayak hantu apa gitu tidak ada ya. Mencekam dan membuat kita gugup karena gelap dan suasana naskahnya membuat kita merasakan perasaan itu gitu. Oke, jangan lupa untuk nonton film Tebusan Dosa tanggal 17 Oktober 2024. Kita menebus dosa bersama-sama. Kalian akan melihat sebuah film horor yang tidak biasa sama sekali karena ada misterinya, ada dramanya. Kalian akan masuk ke dunia Wening deh yang penuh kejutan. Oke, dadah. I'm not a big fan of horror film, to be honest. Surprise! But when I read the script for the first time, I recognize this is beyond the horror film because we have a mystery and also I thought it's more human drama. Somebody have to somebody is searching for the forgiveness. So that's why it was my. I'm from Okinawa, little island, southern part of Japan. And Okinawa, we have a unique religion, such as shamanism as well. So we have a shaman too. So I felt a similarity with what you believe. Before, we believe more. There are a lot of people believe that. Now it's less than before, but still, we have shaman and they do ceremony for us. Yeah, I hope the people watch today spread the word and go not only Indonesia and go internationally. And I hope it will come to Japan for the screening one day. Yeah.
I don't believe ghost, but I believe something invisible, some energy or spirit. Yeah, some kind of spirit I call. I don't call ghost, but something invisible, some power, energy, you know. Hello, Kuwait. So Tebusan Dosa, starting from October 17th. Don't miss it.